Ya, nggak ada itu. Jadi sebenarnya tidak seperti menyerang Jokowi. ya, saya kira ada benarnya Pak Sultan bahwa ini kan menjadi seksi kan karena ada SBY, ada Jokowinya. Persoalan macet tadi disampaikan oleh beliau memang sudah menjadi persoalan klasik. Dan saya kira tidak salah juga seorang presiden menyampaikan itu dalam forum apapun. Itu memang masih ranahnya presiden. Nah, ini yang menjadi tadi saya lihat di prolognya TV One ini kan kalau dikait-kaitkan dengan versus SBY dengan Jokowi. Seolah-olah tanggung jawab seorang presiden dengan Jokowi sebagai gubernur yang seolah-olah saling lempar tanggung jawab ya. Nah, kalau kita melihat pembagian di Undang-Undang 29 yang bersifat lex spesialis tentang ibu kota, memang tidak sepenuhnya kewenangan pemerintah provinsi DKI itu ada di gubernur DKI. Masih ada di tingkat provinsi ini yang dikendalikan kewenangannya oleh pemerintah pusat. Itu yang kemudian oleh Pak Jokowi direspon, ya monggo, seperti hal-hal yang bersifat kebijakan pusat, mari berpihak juga gitu. Kita lihat kebijakan yang terakhir bagaimana pemerintah pusat serta-merta menggelondorkan mobil murah ya berebutan, ya pasti secara teoritis akan memperkeruh karut-marutnya transportasi di Jakarta. Kemudian di sisi lain Jakarta yang tadi oleh beliau disampaikan bahwa sebenarnya sejak Undang-Undang 29 dilahirkan 2007 sudah lahir pergubnya juga. Tapi zaman Foke tidak sama sekali tidak dilaksanakan. Yaitu misalnya pemenuhan transportasi busway sampai 15 koridor, ya, kemudian monorail, kemudian MRT dan juga transportasi sungai dan sebagainya. Nah, di sini saya melihat, kalau saya tidak salah, saya potong. Kalau saya tidak salah dalam statementnya, Pak SBY mengatakan bahwa ini kan sekarang era desentralisasi. Kalau misalnya ada kemacetan di Surabaya dan segala macam, tanyakan ke wali kotanya. Kalau misalnya di Jakarta kemacetan, tanyakan kepada Jokowi. Ini persoalannya bukan desentralisasi kewenangan pemerintah melayani masyarakat dalam hal aparatur negara loh, aparatur pemerintahan. Ini dalam rangka 650 km persegi ini, teritorialnya ini tidak sepenuhnya, itu kendalinya ada di gubernur, walaupun dia otonomi di tingkat provinsi. Sebut saja misalnya. Kalau misalnya saya potong, kalau misalnya sebut saja jalan Gatot Subroto ini kan ada tol. Ini kewenangannya bukan di pemerintah itu provinsi. Daerah otorita. Pemerintah pusat. Pemerintah pusat. Demikian juga 13 sungai yang mengaliri dan banyak lagi. Ya, jadi itu yang dimaksud mungkin. Ya, kenapa tidak bersinergi? Saya lanjutkan. Ketika DKI meminta agar memenuhi 15 koridor dengan sendirinya penambahan armada busway, ada 1.000, kemudian Kopaja yang sudah dimodernkan dengan 3.000, kan ada kerjasama harusnya dengan pemerintah pusat untuk mensuplai BBG-nya. Nah, di sini pemerintah pusat harusnya proaktif. Ini loh, pemerintah provinsi, saya siapkan BBG kamu, bahan bakar gas untuk digunakan seluruh armada-armada angkutan umum kamu. Sudah belum? Ya? Sudah belum? Ya, ini yang kami kebetulan dengan Pak Sultan, kita proaktif kok jemput bola. Jadi gini, apa yang disampaikan Pak Effendi Simbolon itu sama dengan satu komisi saya tentang energi. Tapi beda partai tetap kan? Beda partai, kalau tujuannya mulia kan nggak ada masalah kan? Karena mulia itu kita harus break dulu, kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Saya mau ke Bung Saleh Daulay dulu. Selama setahun ini, hampir setahun lah kira-kira ya, Jokowi Ahok memegang Jakarta untuk masalah transportasi dan kemacetan. Bagaimana sih rapor mereka? Saya melihat dan yang saya rasakan itu memang belum kelihatan signifikan. Tapi saya kira itu wajar saja karena memang kalau kita bagi 5 tahun pemerintahan Jokowi itu berarti kan 20% 1 tahun ini sudah selesai. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah betul 20% persoalan macet dan banjir di Jakarta sudah selesai atau sudah tidak? 20%. Nah, saya melihat dari situ pertama. Kemudian yang kedua,
Saya melihat tadi ada statement yang mengatakan bahwa ini jangan dipolitisasi dong oleh SBY. Misalnya tentang isu yang tadi disampaikan. Saya kira wajar saja, itu kan isu politik. Jadi kalau SBY bertanya tentang kebijakan politik di DKI Jakarta atau mengkritik kebijakan politik yang dilakukan oleh Gubernur di Jakarta, saya kira itu wajar saja SBY melakukan itu. Masa tidak boleh bicara tentang kebijakan politik? Coba kalau kita bandingkan dengan SBY. SBY itu berapa banyak kebijakan yang dikritik oleh orang-orang di luar sana, dia diam saja. Nah, saya kira kalau justru yang seperti ini memang harus dipolitisasi. Dipolitisasi artinya untuk mengingatkan Jokowi bahwa ada PR yang luar biasa besar yang harus dituntaskan, dan kalau tidak salah merupakan janji-janji utama Jokowi ketika itu. Nah, saya sebetulnya isu soal politisasi yang disampaikan oleh lingkaran Jokowi itu sebenarnya ya nggak tepat sebenarnya. Saya mengatakan sebetulnya apapun kebijakan publik yang berkenaan dengan kesejahteraan publik, pasti urusannya politik. Itu wajar karena memang dia gubernur jabatan politik, Pak. Itu dipilih oleh demokrasi yang tentunya itu adalah politik. Nah, karena itu kita tidak boleh juga menyalahkan dengan serta-merta SBY menyatakan seperti itu. Coba kita lihat dulu niat baiknya SBY itu apa sebenarnya. Nah, saya juga melihat kalau dari sisi yang lain, saya mengatakan bahwa kalau kita mau mengkritik SBY di sana sini juga, itu saya kira juga tidak proporsional. Nah, yang kedua yang ingin saya lihat adalah saya termasuk sebenarnya pengagum Jokowi. Nah, tapi saya melihat ada orang yang di belakang Jokowi ini yang anti kritik. Di dalam sebuah sistem yang baik itu kalau ada kritik itu harus dijawab dengan kinerja. Jangan sampai kritik itu malah dianggap sebagai sesuatu yang menghalangi kinerjanya Jokowi. Jadi SBY menyampaikan kritik harusnya ditanggapi dengan positif. Justru semestinya bukan melempar lagi. Bukan dilemparkan lagi tanggung jawab. Nah, saya melihat bahwa justru sebenarnya kritik itu kalau dijawab dengan kinerja yang positif malah justru baik untuk Jokowi. Dan saya lihat bukan Jokowi yang yang keberatan sebetulnya. Jadi ada orang-orang lingkarannya yang mengatakan Jokowi ini tidak boleh salah. Bang Adian, bagaimana tanggapannya? Anda termasuk orang-orang yang dalam lingkaran Jokowi yang kemudian anti kritik juga nggak? Ya. Kita lihat pernyataan SBY dulu ya. Pertama dia bilang saya tertusuk. Itu pertama kalimat dia. Kedua, ketika ada seorang Perdana Menteri menyampaikan betapa lamanya perjalanan dari bandara ke Jakarta. Nah, ini menarik menurut saya. Pertama, kata tertusuk ini kan sebuah tindakan yang saya pikir berlebihan. Siapa yang nusuk dia saya tidak tahu. Apakah Jokowi dianggap menusuk calon jabatan presiden atau bagaimana, saya tidak mengerti. Itu pertama. Nah, kedua, kenapa SBY harus menunggu Perdana Menteri dari negara lain bicara sama dia baru dia mau dengar? Kenapa? Memangnya selama ini di mana? Itu. Nah, kedua, berikutnya tentang Jokowi. Terakhir itu yang saya dengar, tingkat kemacetan di Jakarta sudah berkurang. Dari 12 km per jam sekarang sudah menjadi 18 km per jam. Memang jumlah kendaraannya itu harus diatur kembali. Kenapa? Setiap hari itu dalam data kita ada 1,9 juta kendaraan dari luar Jakarta yang masuk ke Jakarta. Ini yang sebenarnya harusnya menjadi kebijakan negara. Betul yang dibilang Abang Effendi Simbolon tadi, kan ada levelnya. Ada jalan negara, ada jalan provinsi, jalan kecamatan, sampai jalan desa. Nah, tidak bisa dong SBY melepaskan tanggung jawabnya bahwa ini seolah-olah tanggung jawab Jokowi, Gubernur DKI, kemacetan dan sebagainya. Sementara di sisi lain dia tidak mengeluarkan kebijakan yang mendukung untuk mengurangi kemacetan. Tidak mengeluarkan sama sekali. Iya, salah satu contohnya misal mobil murah. Mobil murah itu kan menjadi murah bukan karena produksinya menjadi murah, tapi pajaknya dikurangi. Nah, masalah kenapa kemudian untuk pajak angkutan umum tidak dikurangi? Ya. Misalnya, sebentar Bang, aku potong. Coba ditanggapi dulu. Apa yang mau Anda sampaikan? Misalnya gini, pajak bajai misalnya. Pajak masuk untuk bajai itu sampai 45%. Sementara pajak untuk kendaraan pribadi yang berjulukan mobil murah itu bisa dikurangi sampai 30 juta rupiah. Ya. Loh, ini pro angkutan massal atau pro kendaraan pribadi? Silakan. Ada dua hal. Pertama, SBY seolah-olah hanya mengkritik Jokowi. Saya ingat waktu Fauzi Bowo, SBY itu sempat agak kurang harmonis lah dalam karena SBY juga mengkritik. Jadi bukan pertama kali SBY mengkritik soal macet. Pada gubernur yang sebelumnya juga melakukan itu. Ya, artinya bahwa memang SBY tidak mengerti ketatanegaraan. Yang kedua, dia harus mengerti bahwa semua punya kapasitasnya masing-masing. Tapi gini, saya belum selesai. Bukan, saya juga belum selesai, tadi sudah Anda potong. Nah, artinya bahwa SBY kalau memang mengkritik gubernur ke gubernur, dia memang coba cari kambing hitam dari kegagalannya dalam mengelola bangsa ini,
dengan melemparkan tanggung jawab pada Jokowi. Ini Kalau betul saya ada tidak. kritik pada Foke, Foke. Sebentar Bang, ini yang harus jawab Ruhut Sitompul. Bagaimana Bang jawabannya? Nanti saya ke Anda lagi. Silakan. Terima kasih Bang. Jadi yang saya mau katakan begini. Sekali lagi, Pak SBY itu sayang sama Jokowi. Itu harus digarisbawahi. Kenapa? Beliau selalu mengajarkan kami siap menang, siap kalah. Dan kami kalah di DKI. Yang menang itu PDI Perjuangan dan sahabat kami Gerindra. Dan beliau sudah menang. Jadi waktu acara Kadin itu, seperti apa yang dikatakan Adrian Napitupulu, kepala-kepala negara menanyakan, kok Jakarta ini macet? Kan itu. Disitulah Pak SBY bukan hanya kepada Pak Jokowi, tapi kepada seluruh kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota. Itu satu. Yang kedua, betul apa yang dikatakan sahabat saya yang pertama. Layar saya ini BTL semua ini. Ya. Saya mau mengatakan begini, para Batak tembak langsung, aku juga Batak tembak langsung. Nah, aku lewat Medan, Bang. Sebentar. Serius Betul nih, apa yang serius. dikatakan layar saya. Mungkin kalau Jokowi dia sahabat saya kok. Saya terakhir Pak Luhut Panjaitan ngawini anak saya ketemu. Gimana kritikan gua? Bang, kurang keras bang. Pendeknya biar mencampur saya, dia senang kok dikritik. Jadi kita jangan gimana. Tetapi apa yang dikatakan Pak SBY itu betul. Pernah nggak dengar calon presiden kampanyenya kalau aku presiden jalan tidak macet? Nggak pernah. Dia kepala wawasan Nusantara dari Sabang sampai Papua, kepala negara, simbol negara. Tetapi inilah mungkin lingkungan Jokowi udah pusing dengan janji-janjinya. Kan itu. Janji Pak Jokowi, rajin kita nonton TV One dan TV-TV lain. Bukan hanya jalan macet, penggusuran, banjir. Ya? Ingat, kemarin rame gusur. Apa yang terjadi? Pak Jokowi, kau gusur kami. Padahal kami pendukung kau, Jokowi. Dulu janji kau tidak ada gusur. Kan itu. Begitu juga. Kalau aku nanti jadi gubernur, tidak ada itu ngeong-ngeong. Tahu ngeong-ngeong? Forraders. Sekarang muka belakang pakai forraders. Inilah janji-janji yang dia nggak bisa tepati. Jadi, betul apa yang dikatakan, lingkungannya panas, Jokowinya nggak panas kok. Silakan. Enggak, yang ya? merasa panas, yang merasa panas. Ya, saya kira apa yang dikatakan tidak sejalan dengan yang dilakukan. Tadi kalau dikatakan Pak SBY atau Bung Ruhut ini sayang sama Jokowi, kalau saya melihatnya omong kosong. Karena tidak sejalan kalau cuma manis di bibir dengan tindakan. Kenapa saya katakan begitu? Ya, apa yang disampaikan oleh Presiden di depan para pengusaha itu, ya jelas-jelas insinuasinya nyalahkan Jokowi kok. Ya, dan yang disebut semua itu gubernur bukan Demokrat. Ya toh? Ini jelas-jelas politis. Jadi cobalah apa yang dikatakan satu dengan tindakannya. Nah, kalau benar Presiden ya sayang sama Jokowi, kita semua udah tahu kok. Di tahun 2000 saja di Jakarta ini ada hampir 7 juta kendaraan. Kalau satu kendaraan 4 meter, Pak, ya, itu butuh 26.800 km supaya bisa Sudah jalan. dihitung beneran tuh? Sudah benar. Oh, benar. Padahal jalan di Jakarta ini cuma 7.200 km. Jadi hanya orang gila yang mengharapkan nggak macet. Apalagi Pak, ditambah dengan mobil yang seolah-olah murah itu. Ya toh? Boleh saya potong, Pak? Itu sebentar dulu dong. Ya, jadi Nah, saya mau tadi Anda potong. ngomong, saya selesai dulu. Ya. Jadi nggak satu nih antara apa yang diucapkan dengan tindakannya. Oke. Ya, saya kira itu penting. Oke, jadi begini. Tahu nggak semua para penonton? Jokowi di Solo. SMK, tahu nggak? Mobil murah kan? Oh, saya potong dulu. Tidak. Tunggu dulu. Itu tidak mobil murah, itu mobil nasional. Pisahkan dong. Mobil nasional mesin Cina. Tidak. Mesinnya. Bentar. Aku mau tanya. Jangan di luar, jangan Anda bayar di luar konteks. Jangan ya? marah. Nggak, jangan di luar Sabar konteks. dulu. Jangan di luar konteks. Bukan. Jangan di luar konteks. Tadi Bukan. Anda katakan kita salah bicara mobil satu. murah. Jokowi Kita jadi tidak eye masuk di situ, catching. Pak. Ini kita nggak SMK. dengerin kalau dua-duanya bicara. nggak masuk. Satu-satu. SMK. Ya, itu nggak gini. Udah, stop dulu, stop dulu. Sebentar.
Ini semua orang tahu. Bang, ini oper dulu, oper bola. Kita belajar bedain mobil murah dengan mobil nasional. Sabar duduk di boncengan, gantian. Nanti kita break dulu, kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Bang Sultan habis ini.